kalaupun nanti ada investor, ini harus ada jaminan regulasi dan MOU di situ yang kemudian memastikan bahwa ini yang mendrive itu kita, bukan investor yang mendrive kita. Sri Keminut adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Sriharjo. Sri Keminut ini terletak di Pedukuhan Wunut, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Sri Keminut sendiri berasal dari singkatan Sriharjo Kedung Miri Wunut, di mana Sriharjo adalah nama desa atau kelurahan dan Kedung Miri Wunut adalah nama kampung di Pedukuhan Wunut. Secara geografis, Sri Keminut terletak di ujung timur Desa Sriharjo, terletak di lembah Bukit Seribu dan berbatasan dengan Desa Wisata Selo Pamioro dan Desa Wisata Mangunan Delingo. Dulur, hari ini sangat istimewa karena gua ditemani dua perempuan tangguh. Sebelah kiri adalah Mbak Titi, Ibu Kades yang luar biasa, dan sebelah kanan teman lama Mbak Tenti, aktivis CSO IDEA di Yogyakarta yang sepak terjangnya sudah malang melintang di dunia pemberdayaan perempuan dan isu-isu lainnya kan. Ya, ini kan saya lahir di sini, di Sriharjo, besar juga di Sriharjo gitu ya. Dan dulu ketika saya beraktivitas di luar pun saya masih berorientasi ke Sriharjo. Jadi bagaimana kemudian saya ingin desa saya, desa kelahiran saya ini menjadi lebih baik gitu. Sriharjo saya tinggalkan Sriharjo itu sejak 2009, saya meninggalkan Sriharjo itu, dan kondisinya carut marut gitu ya. Banyak potensi yang sama sekali nggak tergarap, termasuk potensi luar biasa di Sri Keminut ini sama sekali nggak tergarap. Kemudian banyak persoalan-persoalan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, kecenderungan korup juga lumayan tinggi kayak gitu. Dan selama 3 tahun kami nggak punya lurah. Lurah terakhir 2013 akhir 2014 dilantik, 2016 dia 2015 tahun sudah mulai kolaps dan akhirnya mengundurkan diri di 2016. Oh, itu karena sebabnya nggak punya lurah karena mengundurkan diri. Kemudian akhirnya dipegang oleh PJ itu, dan ya kondisinya tidak bisa kemudian mengangkat potensi lokal yang ada. Nah, saya prihatin dengan situasi yang ada di Sriharjo. Kemudian banyak teman-teman saya dulu yang pada saat saya masih di Sriharjo, masih concern di desa, itu kemudian memanggil saya pulang. Untuk kemudian sama-sama bangun desa kayak gitu. Dan saya pikir ya ini memang saatnya saya harus kembali pulang. Untuk kemudian mengangkat potensi yang ada bersama-sama dengan seluruh warga gitu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kemudian saya bisa mendorong prakarsa warga untuk kemudian bisa pertama kali memetakan potensi, menyadari bahwa sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa besar, yang kemudian harus kita kembangkan sama-sama. Dan ketika saya duduk di pemerintahan, saya punya kapasitas untuk memfasilitasi dan mengelola anggaran sedemikian rupa sehingga kemudian itu bisa kemudian memfasilitasi pergerakan prakarsa itu. Harapan saya begitu. Tujuannya bagaimana kemudian bisa membangun tatanan kehidupan masyarakat desa yang berkeadilan gitu ya. Yang kemudian luar biasa nih Bu Kades, LSM banget ya. Ini pasti gara-gara ide juga nih kayaknya. Dulu malang melintang sama Tenti di LSM gimana Mas? Idealisme itu yang kemudian harus saya pertahankan dan saya punya komitmen untuk merealisasikan itu. Jadi yang kemudian yang saya lakukan pertama kali waktu itu dengan RPJM Desa, saya libatkan semua ya. Saya didampingi Mas Naji Ire untuk membuat RPJM Desa.
Kita bikin diskusi-diskusi sektoral kayak gitu. Sebelum ke musyawarah desa itu diskusi sektoral, kemudian ada musdus, jadi kita padukan di situ terus masuk di kerangka musyawarah desa di RPJM desa. Kalau yang berkaitan dengan potensi ini, Sriharjo ini kan luar biasa potensinya. Satu, potensi alam. Ya salah satunya Sri Keminut ini. Yang ini real sebenarnya sudah sejak 2003 2004 saya dan teman-teman pemuda waktu itu tuh ingin mengangkat dusun ini, kemudian kita angkat menjadi desa wisata. Tapi kemudian kan karena ada rezim yang berubah gitu ya, yang berganti-ganti, yang tidak mendukung sama sekali, dan akhirnya bubar kayak gitu. Nah, kita mulai kembali sejak 2018 akhir saya dilantik. Saya mulai 2019 awal setelah RPJM desa selesai. Sebelum proses RPJM desa sebenarnya kita sudah mulai pemetaan potensi. Saya berpikir ini yang perlu kemudian saya lakukan pertama kali adalah branding desa. Ini Sriharjo ini nggak terlihat sama sekali. Nggak kedengeran sama sekali. Mana ada itu supradesa yang mendukung Sriharjo, itu nggak ada. Karena lokasinya juga memang lumayan agak terpencil ya. Agak jauh gitu. Dan selama ini nggak terlihat karena memang nggak ada sesuatu yang muncul ya. Semua kayak kok low profile kayak gitu, nggak bisa kayak gitu saya. Low profile atau rendah diri? Kayaknya rendah diri, cenderung rendah diri. Habis itu saya ini branding desa dulu lah. Mana kira-kira potensi yang potensial untuk kemudian diangkat, yang membesarkan desa dulu. Dan cepat. Baru kemudian nanti akan kita tata pelan-pelan yang lain. Satu-satunya, bukan satu-satunya sebenarnya. Salah satu yang potensial besar ini wisata. Maka kemudian saya mulai ke sini, saya sering ke sini. Masyarakat di Kedung Miri Wunut ini namanya. Ini agak sulit ya diajak bergerak sebenarnya memang. Karakter masyarakatnya agak sulit memang. Dan saya waktu itu sudah hampir give up untuk kemudian mengangkat desa ini. Sebagai kepala desa atau sebagai kepala desa? Waktu awal-awal itu. Baik. Kemudian tiba-tiba kan ini kan kita bersebelahan dengan Selo Pamioro yang sebenarnya startnya sudah mulai kita dulu, tapi kemudian karena kita drop gitu, mereka naik, mereka sudah punya yang namanya Selo Pamioro Adventure Park. Di situ. Di seberang sungai ini. Jadi kita ini sungai ini milik berdua. Separuh ya, separuh punya Selo Pamioro, separuh punya Sriharjo. Ini kan ketika orang taunya ke sini tuh Selo Pamioro, Selo Park. Jadi ketika di sini mereka pakai kano, perahu karet kayak gitu, melihat dengan view-nya punya kami Sriharjo ini, orang tahunya itu Selo Pamioro. Nah, teman-teman itu kan nggak terima gitu ya. Teman-teman di Sriharjo nggak terima dengan itu, nggak boleh kayak gitu. Kemudian saya dikasih input, Mbak, kasih tulisan Sriharjo di situ, biar ketika kemudian orang shoot dari sana itu tahu bahwa ini Sriharjo. Oh yuk apik. Waktu itu 2019 sudah mulai berjalan APBDes. Kemudian ada momentum perubahan anggaran, perubahan APBDes. Kita masukkanlah di situ. Jebret itu tulisan Sriharjo, itu perubahan RKP. Advokasi anggaran langsung dipraktekkan. Langsung kita ilmunya ide ya langsung dipraktekkan gitu ya. Ini nih kayaknya yang senyum-senyum dari tadi salah satu ini provokatornya nih. Dari NGO, dari LSM ya. Satu-satunya fasilitas yang bisa dilakukan oleh negara yang real untuk kemudian bisa mendorong prakarsa ya fasilitasi anggaran toh. Dan itu kewajibannya situ ya sudah. Iya, yang pertama saya sangat bangga punya teman masa kecil bersama Mbak Titi ya. Dan sekarang sudah memiliki jabatan strategis. Kalau dari saya sendiri karena sudah sangat lama bergerak di dunia CSO ya Mas ya, dan terutama di isu pemberdayaan perempuan. Dan saya kira Mbak Titi ini salah satu contoh konkret bahwa isu pemberdayaan perempuan itu memang penting dan itu harus didorong. Karena kalau secara individu perempuan itu tidak mau keluar dari tekanan budaya, dari struktur patriarki, nilai-nilai domestik, ya dia nggak akan maju, nggak akan bergerak. Jadi ada dua faktor internal dari sisi perempuan sendiri untuk dia mau kemauan untuk keluar dari struktur patriarki, kemudian dari sisi eksternal juga harus didukung lingkungan pendukungnya, dan dari kesadaran individu itu kan kemudian terbangun kesadaran kolektif. Nah ini yang selama ini didorong oleh IDEA ketika kita melakukan pengorganisasian kepada kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok marginal, itu kan membangun kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif, kemudian dia menjadi sebuah gerakan sosial. Nah gerakan sosial itu pintu masuknya lewat advokasi anggaran. Bagaimana kita membuat masyarakat yang
tidak bisa membaca dokumen anggaran menjadi mereka bisa membaca anggaran, bisa menganalisis. Jadi budget literasi itu kita bumikan sampai di level dusun. Dan Mbak Titi ini dulu saya berpartner dengan Mbak Titi turun ke dusun-dusun membawa APBD yang seperti bantal tidur itu ya 2000 halaman. Jadi kalau sampai di desa itu selalu ditertawakan oleh ibu-ibu. Dan pengalaman membawa dokumen APBD ini dari mulai yang jatuh di jalan, naik turun bis, dan ya suka duka seperti itu. Dan ternyata ketika kita membuka dokumen itu banyak manfaatnya karena di situ adalah uang kita yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Titi ini sebenarnya adalah contoh konkret bahwa CSO ini adalah sebuah gerakan yang penting. Karena selama ini kan CSO dianggap aktor yang dia mengganggu kinerja pemerintah, berisik. Di masyarakat sendiri juga kadang seperti itu persepsinya. Tapi logika ini kita balik gitu. Dan yang dilakukan Mbak Titi di Sri Harjo ini kan keroyokan. Tidak bisa dikeroyok hanya satu CSO atau mungkin juga dari aktor di luar desa gitu. Dan itu harus ada kerjasama, harus ada sistem pemerintahan yang terbuka. Jadi kalau di nasional kita ngomongin open government partnership, ya ini contoh konkretnya gitu. Jadi kita ini ngomongin OGP sampai di dunia internasional gitu, tapi kita lupa membumikan sebenarnya. Pemerintahan terbuka itu bisa kok dengan sistem yang dijalankan Mbak Titi tanpa korupsi, dengan sistem pemerintah desa yang transparan, dengan kolaborasi melibatkan warga. Jadi active citizenship itu nggak hanya teori di kuliah, ternyata bisa dipraktekkan. Tuh, apalagi yang lebih jauh lagi ini contoh perempuan yang berdaya gitu. Artinya ini OGP dalam praktek yang sesungguhnya plus empowering women, gender mainstreaming yang selama ini mungkin istilah-istilah itu terlalu susah diterjemahkan, terlalu mewah dan pemerintah juga resisten dengan isu kesetaraan gender dan sebagainya. Ya, jane iki OGP iki lak gotong royong. Betul, gotong royong. Gender ki apa to? Ya gender iki kaya Mbak Titi ngono lah. Ngasih contoh gitu. Wanita tangguh yang berhasil membangun desanya. Dan saya yakin Mbak Titi nggak sendirian. Iya, jadi perlu dukungan dari keluarganya, dari suaminya, dari lingkungannya, dari masyarakatnya. Nah, ini justru yang menurut saya jadi menarik ya, karena kan usianya belum relatif belum senior kan, masih muda lah ya. Kita seumuran. 41 ya tadi. 21 ya. 20 Nah, pasti kan di desa sudah ada. Artinya secara kultur kan pasti ada strata tuh ya, ada yang lebih senior, dan ada struktur kekuasaan di atasnya lagi tadi kalau Mbak Titi mengatakan ada kecamatan, ada kabupaten, dan saya menduga pasti tantangan awalnya datang dari situ. Sebagai pendatang baru dalam tanda petik gitu, gimana caranya membereskan itu, Mbak? Karena saya lihat tadi ngobrol-ngobrol sekilas ya, kayak welcoming. Ada beberapa potensi yang itu memang ditemukan dan memang difasilitasi gitu. Tadi ada teman-teman ISI, ada anak muda yang memang punya keahlian IT. Nah, itu gimana Mbak cara membereskan? Iya, ini saya memang awalnya memang memetakan ya. Jadi saya bersama dengan tim sebenarnya, termasuk ketika bicara soal relasi gender langsung diterapkan. Iya. Suami di rumah juga mendukung penuh ya, dan dia jadi teman diskusi meskipun ketika diskusi di rumah ujung-ujungnya juga bertengkar. Karena debat konsep kan. Dan akhirnya seolah-olah saya dihakimi dan seterusnya kayak gitu. Ini salah kok aku dihakimi kayak gitu. Kadang-kadang juga sampai ke sana gitu. Kemudian dia bilang, ya wis engko ora gelem di-drive ya, aku ora mendrive, ora ngedrive kowe gitu. Kadang-kadang sampai ke sana diskusi saya dengan suami di rumah itu. Tapi di rumah kita juga selalu diskusi soal perkembangan desa. Saya memetakan bersama dengan tim gitu tentang apa sih potensi yang ada di Sri Harjo ini, terutama anak-anak muda. Saya memang tagline yang saya bangun di dalam hati saya ini adalah bagaimana menggerakkan pemuda untuk membangun desa memang. Jadi saya mengoptimalkan potensi anak-anak muda yang kemudian itu untuk kemudian kita bisa betul-betul mengangkat Sri Harjo. Saya lihat kita bicara soal potensi seni budaya, ada sekian anak ISI ya yang itu kebetulan saya dekat dengan mereka dan sefrekuensi dengan anak-anak itu. Kebetulan kan ada Mas Matik tadi itu.
kemudian ada Wahono, dia itu anak isi juga, dia pedalangan, ada Mujari, teman berjuang saya sejak muda kayak gitu ya, yang ini kemudian mengkonsep sebuah kegiatan seni budaya yang kemudian itu bisa mengangkat Sriharjo. Kita buat mereka, bukan saya, bukan kita sebenarnya, dia mereka sebenarnya. Tiba-tiba mereka bilang pertama kali di era pandemi ini, kemudian Mas Madik tadi itu memunculkan ide tentang Sumoratri. Apa itu, Mbak? Sumoratri itu satu pagelaran budaya senyap. Itu tagnya itu sepi panggung rame dunung. Panggungnya sepi tapi ini dunungnya itu rame itu loh. Jadi ya? dunung itu keberadaannya itu dilihat banyak orang kayak gitu. Maunya kayak gitu. Jadi kita bikin pentas dan meminimalisir pengunjung yang nonton langsung karena ini di era pandemi. Jadi pengunjungnya itu nggak boleh fisik langsung? Nggak boleh fisik langsung, tapi di online. Jadi disebut dunung itu tadi itu ya? Iya, rame dunungnya itu kelihatan gitu online, pakai YouTube ini. Bahasa kerennya viral lah ya? Kita viralkan. Itu di sini pertama kali di sini, Mas. Di tempat ini. Di lokasi ini ya? Di tempat ini. Ini panggungnya di sini ini. Di sini ada pagelaran karawitan anak-anak muda. Sriharjo ini kami punya kelompok anak-anak muda teh hangat namanya, karawitan. Sudah sejak lama, sudah saya muda juga itu. Saya juga masuk di situ dulu. Arti sebetulnya potensinya itu memang potensi SDM-nya itu memang sebenarnya bagus ya. Iya, potensinya ada. Gitu. Ya, ini anak-anak ini ketika mau bikin Sumoratri itu persiapannya hanya 2 jam loh, Mas. Hanya 2 jam dari itu. Soalnya kalau 1-2 hari orang udah tahu bahwa ini mau ada pagelaran, datang semua nanti nonton. Nah, makanya 2 jam saja persiapan. Mereka bilangnya cuma, Mbak aku harus gawe iki. Ya Om, kenapa po? Tapi ya tolong ya, iki pokoknya jangan sampai kemudian banyak yang nonton. Siap, kita persiapan cuma 2 jam kok Mbak. Oke. Terus piye kuwi engko ora duwe anggaran ya aku kayak gitu. Kan itu belum masuk di APBDes ya. Waduh, aku ra iso nyupot piye iki. Santai wae, kabeh nyilih kok. Semua pinjem, alat talentnya semua pinjem. Dan pertama kali di sini itu makan itu seadanya loh. Anak-anak ini tidak kemudian kita fasilitasi makan dimasak kayak gitu, enggak sama sekali. Seadanya betul, bawa dari rumah duweni kerupuk ya dibawa kayak gitu semua gitu. Potluck kalau istilahnya. Malah asik gitu. Orang Jakarta potluck. Jakarta potluck dan enggak ada, bahkan enggak ada makanan. Kok enggak ada makanan sama sekali, itu kita bocah-bocah kayak itu. Habis itu perubahan anggaran kita fasilitasi hanya sedikit juga, kita bisa fasilitasi konsumsi aja. Yang lain-lain mereka udah potluck itu tadi. Tuan itu yang dari seni budaya. Kemudian yang soal IT tadi, ini kan banyak anak-anak muda Sriharjo ini, Mojowuro, di Pedukuhan Mojowuro itu anak-anak mudanya itu kayaknya nggak kerja, nggak kelihatan mereka itu kerja, tapi dompetnya tebel. Nggak bisa. Karena mereka itu mereka itu desainer online. Iya. Dia kontes, ya? Ikut kontes 99 itu, 99 desain. Itu yang dulu masih muda itu anak-anak itu 99 desain, dan mereka ketika menang itu bisa $350, $900 kayak gitu. Sebulan mereka bisa 2-3 kali menang kontes. Ini bikin desain internasional itu yang buat perusahaan-perusahaan besar $350, 900 kecil sekali, tapi kan buat kita kan besar itu nilainya. Mereka punya kapasitas itu. Wah, ini harus potensi ini harus diangkat. Kemudian habis itu mereka online marketing kayak gitu-gitu, punya kapasitas untuk online marketing, sudah tahu sudah tentang itu. Saya pikir ini Sriharjo ini kan punya potensi yang luar biasa soal UMKM. Banyak produksi rumahan yang di sini. Mulai dari olahan pangan peyek, kerupuk, sampai produksi tahu sejak saya kecil juga masih ada. Telur asin yang difabel itu yang bikin kayak gitu. Tapi kan kesulitannya kan salah satunya di marketing. Saya coba pengen kumpulkan anak-anak itu untuk kemudian nanti itu bisa mengangkat produk itu. Produk-produk ini masih berbenah kalau yang di situ. Tiba-tiba pandemi kan, ya sudah belum bisa menyertakan modal di awal-awal itu. Kemudian ini saya itu di pandemi yang saya pikirkan kemudian adalah ini sampai kapan ini pandemi nanti. Nggak ada yang bisa jawab kali itu. Iya. Kemudian saya pikir kita nikmati saja. Kalau
yang saya pikirkan ini kan warga semua ini 10.000 jiwa ini bagaimana gitu. Oh 10.000 ya? Hampir 10.000. Hampir 10.000 jiwa ini gimana ini nanti mereka bisa hidup? Selama masa pandemi ketika semua harus, saya bayangkan ketika harus lockdown, fasilitasi negara seperti apa, saya hitung anggaran kayak itu ketika harus lockdown ini bagaimana? Kemudian bagaimana apa roda ekonomi itu bisa bergerak kayak gitu. Bagaimana dengan produsen tempe ketika lockdown mereka mau jual di mana kayak gitu kan. Kemudian orang ketika mau ambil barang juga keluar takut, terus gimana? Kemudian saya panggil anak-anak muda itu yang punya kapasitas IT. Kamu bisa nggak bikin marketplace, saya bilang. Bisa nggak bikin marketplace untuk kemudian ini, tapi nanti gimana ya cara, saya nggak berpikir soal sistemnya nanti kayak apa. Terus saya bayangkan uang tua-tua yang produk tempe gimana mereka mau ngantar barang ya, saya bilang gitu. Saya panggil itu, bisa Mbak, tapi mereka lama gitu kan, tak panggil anak-anak Karang Taruna, bisa orang kamu bikin kayak gitu, susah Bu, bikinan aja pakai IG sama websitenya desa aja. Ya wes lah, gue IG website desa nggak apa-apa. Akhirnya pakai IG sama website desa, tapi nggak terlalu optimal. Di situ produk-produk lokal kita tampilkan di situ. Tapi berdampak, lumayan berdampak dengan sosial media itu, atau itu belum terlalu berdampak. Kemudian ini ada lagi Mas ceritanya. Nah kemudian ini di tengah kayak gitu saya ini kan dengan kemudian muncul BLT Dana Desa itu. BLT Dana selama pandemi ini harus kita harus mengalokasikan BLT Dana Desa. Saya padahal saya sudah rancang ini perubahan anggaran nanti mau tak bikin buat ketahanan pangan begini untuk ini tiba-tiba kena refocusing. Jadi saya nggak bisa perubahan anggaran buat yang sudah saya pikirkan sendiri. Ya wes lah. Nah kemudian ada opsi tunai non tunai segala macam itu, akhirnya kami memilih non tunai, dan saya kemudian ini disinilah kemudian saya dipertemukan dengan Mas Wahyudi Pangungharjo, Lurah Desa Pangungharjo, yang kebetulan dia sudah punya skema sendiri, platform sendiri yang berkaitan dengan marketplace yang saya bayangkan tadi itu. Yang Sriharjo belum bisa punya konsep apa sistemnya itu. Dia sudah duluan punya sistemnya itu. Jadi berangkat dari apa idealisme yang sama, saya pikir ini nggak perlulah soal apa leadingan, nggak perlulah. Saya pikir yang penting kita bisa manfaat itu. Akhirnya kita gabung dengan teman-teman di Pangungharjo dan 5 desa yang lain mengintegrasikan BLT DD dengan pasardesa.id. Jadi BUMDes kita munculkan BUMDes untuk mengelola pasardesa.id di Sriharjo. Apa itu pasar desa? Jadi pasar desa itu hanya mengkonsolidasikan UMKM yang ada di Sriharjo, toko-toko yang ada di Sriharjo. Nggak punya itu stok barang pasar desa itu. Stok barangnya ya ada di toko-toko yang ada di Sriharjo. Istilahnya di marketplace itu apa ya? Dropshipper ya? Dropshipper, betul. Jadi dia punya, tapi dia punya kurir. Jadi nanti kurirnya ini yang ambil kemudian nganter ke konsumen dan orang bisa online aja kayak gitu. Itu sudah safe. Ini mitigasi. Jadi buat mitigasi itu udah. Di sisi yang lain, Sriharjo ini kan platform pasardesa.id itu kayak web. Ada satu relawan SAR di Sriharjo munculkan platform WA Group pasar, WA Group jual beli sedesa Sriharjo. Jadi dia kumpulkan pedagang-pedagang gitu di WA Group itu, kemudian dia masukkan juga konsumen, beberapa konsumen di situ. Awalnya itu ada sekitar 100-an partisipan lah masuk di WA Group itu, dan kemudian mereka jual beli di situ. Dan ini yang lebih membumi dan lebih ramai sampai sekarang masih eksis. Di era pandemi itu. Ini prakarsa anak muda. Kemudian dia share ke saya, wah apik iki, siap tak. Saya kemudian masukkan yang saya punya kontak itu yang jualan kayak gitu, tak masukkan semua kayak gitu. Saya dikasih admin sama dia. Saya minta didukung, itu tak dukung. Kayak gini kok gak didukung, ambil. Penak ya tadi Bukades ya. Gitu. Terus kalau warganya bergerak. Iya, ini tiba-tiba munculnya tak fasilitasi semua. Warganya ya enak punya Bukades kayak beliau ini. Habis itu harus jalan sepasar. Kami itu dulu punya pasar offline, namanya Pasar Gayam. Itu saya waktu kecil bagus ramai. Tiba-tiba ada pasar Siluk habis kan. Tinggal satu pedagang dan beberapa kios di situ. Oh, karena ada saingan pasar baru. Iya. Tapi memang sekarang jadi leader itu memang harus open mind, egaliter, inovatif, tidak perlu membuat jarak dengan konstituen.
dengan warganya. Iya Itu. kan kalau istilahnya anak-anak IT itu mereka sebutnya apa? Crowdsourcing gitu ya. Sebenarnya kan kita prinsip gotong royong itu justru sekarang kelihatan betul ya. Kayak Google itu kan besar karena justru memberikan semuanya gratis. Iya, Orang betul. dengan apa sukarela ngetek. Betul. Oh, rumah saya di sini, taruh di Google Map. Kantor saya di sini, taruh di Google Map. Dia nggak sendiri. Tidak ada sekat-sekat birokrasi. Dulu kan kita kalau dengan Pak Lurah itu mau ketemu aja udah menyiapkan diri. Iya. Loh, kan lurah koyo tenti. Ngono ya. Makanya saya nggak cocok jadi. Istilahmu apa? Di sana tadi tuh. Iya. Tadi aku menyebut sebuah istilah ya. Istilahmu apa? Lupa aku. Gelewer. Iya. Ya saya kan sama semua orang juga kayak gitu gayanya. Artinya nggak ada yang berubah memang gitu. Style NGO itu dibawa menjadi pemimpin itu menarik juga loh, Mas. Ya NGO sih. Tapi tergantung NGO-nya. Ya harus sometimes. Saya paham sih karena tetap ada protokoler kan di tempat tertentu ya. Betul. Kalau gaya NGO tergantung NGO yang mana. Iya betul kan? nih. Nggak semua NGO kayak itu ya. Itu harus dirahasiakan itu. NGO yang mana? Tapi gini Ten, ini kan tadi dirimu nyebut ini contoh konkret gitu ya. Apakah ini juga semacam apa ya recharge gitu? Kadang-kadang kan kita kalau sudah lama memperjuangkan sesuatu terus kok nggak berhasil, rasanya kan frustasi juga. Itu kan manusiawi ya. Iya. Ternyata impact-nya itu jauh lebih besar dibanding yang kita bayangkan sebuah gerakan CSO. Ya, saya setuju sih Mas karena di gerakan CSO ini kan apalagi di isu governance ya yang kita abstrak gitu kan. Apa sih ngomongin partisipasi ki opo, transparansi itu apa, akuntabilitas itu apa, beda dengan yang charity misalnya gitu atau Komdev gitu kan. Nah, itu memang cas energi itu harus terus menerus. Kadang juga ada satu saat di mana kita benar-benar lelah, ada satu saat di mana kita benar-benar kehilangan semangat. Dan dulu Mbak Titi saya kira juga mengalami hal itu. Bagaimana juga kehilangan semangat bekerja di CSO ya. Tapi saya kira ketika kita bergelut dengan masalah kita tidak akan bisa keluar dari situ. Maka strategi yang dilakukan tadi seperti yang dilakukan Mbak Titi, memetakan bahwa kita sudah punya investasi banyak, kita sudah punya potensi, tinggal itu digerakkan gitu. Nah, dan saya kira selama ini tantangan kita di gerakan CSO kan juga selalu dibilang itu kan karena ada dukungan proyek tertentu misalnya donor atau termasuk Mas Danar nih mantan donor gitu kan. Itu kan berhasil karena by project. Siapa bilang gitu sustainability itu berhasil memang perlu stimulasi dari proyek. Kalau saya tidak ada donor juga perubahan-perubahan yang ada di Indonesia ini juga saya kira tidak akan berjalan dengan baik. Tidak secepat yang kita bayangkan. Karena donor dan juga proyek itu juga membawa value yang bagus menurut saya, dan itu bisa kita kembangkan, kita generate menjadi yang lebih sederhana. Misalnya kayak isu partisipasi, akuntabilitas itu kan juga isu-isu global yang kemudian itu kita adopsi dan itu berhasil. Nah, justru kita harus menyebarkan apa yang dilakukan di Mbak Titi dan Sri Harjo bersama warganya ini ke desa-desa yang lain. Karena kehadiran undang-undang desa itu kan banyak sekali yang pesimis ya. Mosok kita mau ngomongin transparansi, mosok kita mau ngomongin partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Caranya kepiye? Selama ini kita di Musrenbang saja usulan selalu gagal gitu. Ya tergantung bagaimana kita memaksimalkan ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah plus kita memanfaatkan ruang-ruang di luar yang disediakan oleh pemerintah. Nyari teman berkoalisi gitu, berkolaborasi karena kita sering melihat sistem yang formal padahal jauh di luar sistem yang formal itu sistem informal bisa kita gerakkan gitu. Nah, ini Pak, tantangan kita kan selalu setelah kepala desa, kepala daerah, kepala dinasnya yang punya inisiatif keren ini pergi, nah gimana nih caranya kayaknya itu kan emang masalah di semua tempat ya. Selalu jadi tantangannya. Iya, tapi kalau saya percaya bahwa ketika value itu ditanamkan di dalam sebuah sistem, ketika orangnya berganti, gitu, maka value itu insya Allah bisa tertular. Artinya, misalnya kita ketemu orang yang dia punya mindset yang tidak sealiran dengan kita, tapi kalau value itu disadarkan, disosialisasikan dan diterima di dalam
praktek sehari-hari, praktek sosial dalam praktek bekerja ataupun di dalam praktek advokasi itu saya percaya sih itu bisa ya. Termasuk di sistem pemerintahan gitu. Kecuali memang dia jahat ya. Jahat dalam arti memang tidak mau open mind, tidak mau menerima. Dan kalau sekarang kan orang-orang yang sistem pemikirannya tertutup itu kan juga akan tersingkir. Kalau menurut saya itu seleksi alam. Nah ini Mbak Titi gimana nih Mbak mengantisipasi supaya ya walaupun baru 2 tahun tapi kayaknya jabatan sekarang itu berarti 4 ya? 4 atau 6? 6 tahun itu cepat. Saya menduga tidak terlalu lama ya. Rasanya baru meletakkan fondasi, baru katakanlah separuh jalan, tahu-tahu udah mau habis. Meskipun masih ada peluang sekali lagi kan? 2 kali lagi. Oh 2 kali lagi, berarti cuma 3 ya? Iya. 3 periode. 3 periode. Wow, Tadi masih panjang lah. Tapi kan persoalannya kan juga kita nggak ngerti. Dan harus banyak kepala desa seperti Mbak Titi itu direproduksi di Iya, tempat tentu lain. Saja. Bukan hanya kepala desa lah ya, kepala desa, kepala dinas, kepala daerah, sampai kepala negara. Sampai kepala negara. Supaya beres hidup kita ini. Betul. Tapi mungkin ini Mbak, pertanyaannya gimana caranya membuat inisiatif ini tetap tanpa diperintah itu udah jalan dengan sendirinya gitu. Itu PR saya ya. PR saya di situ bagaimana kemudian melembagakan prakarsa itu gitu. Untuk kemudian tanpa diperintah itu udah terlembaga, udah jalan aja kayak gitu. Yang sekarang kemudian saya lakukan itu kan baru bagaimana kemudian membuat warga sadar dan kemudian mencintai desanya kan. Bahwa ini ya desa saya ini bagus, punya potensi, dan bagaimana dia bangga terhadap desanya. Baru kemudian setelah itu dia kemudian akan bersama-sama bergerak untuk kemudian membangun desanya gitu. Nah ini sekarang ini ngomong soal wisata, destinasi wisata di Sriharjo itu sudah berkembang 7 destinasi wisata. Jadi yang di Sriharjo sendiri ada 3 destinasi. Di sini tengah sama Padusan Banyu Bening yang di sana, sepeda air yang tengah. Kemudian yang di sebelah barat ini kan kebetulan kan dampak cempaka itu kan kita dapat 4 jembatan nih. 2 jembatan gantung, 2 jembatan permanen. Nah di situ warga kemudian mereka berinisiatif untuk mengembangkan potensi itu dengan mengembangkan destinasi wisata di area jembatan gantung dan di area jembatan yang permanen itu. Saya sebut Lembah Sorori misalnya. Di sana ada dulu awalnya camping ground, tapi kemudian di situ dikembangkan lagi jadi taman bermain anak, kemudian ada kolam renang. Sekarang ini baru saja soft launching kemarin. Kemudian ada ATV di sana kayak gitu yang itu bisa untuk sebagai media untuk mendapatkan banyak uang buat warga gitu ya. Mendatangkan banyak uang ke Sriharjo gitu bagi saya itu. Nah itu itu murni prakarsa masyarakat. Mereka gotong royong per RT kayak gitu, setiap minggu, setiap hari, setiap malam mereka bekerja keras untuk kemudian membangun destinasinya. Termasuk di Taman Girli Indah juga seperti itu sama. Jadi kan sebelum ada jembatan itu kan mereka punya jembatan bambu tuh. Jembatan bambu yang kemudian di situ ada retribusi pungutan sukarela. Untungnya nggak kena pungli ya. Pungutan sukarela Rp2.000 setiap kali nyebrang. Kayak gitu. Bukan Lembah Sorori yang satunya. Di Taman Girli Indah itu terkumpul duit 90 juta. Dalam selama proses belum ada jembatan sampai jembatan jadi, sehingga kemudian nggak digunakan lagi tuh jembatan ini. Ada 90 juta yang mereka dapatkan. Dan 90 juta itu dipakai buat modal untuk mengembangkan destinasi di sini. Saya itu sampai kalau boleh dibilang dalam kerangka tanggung jawab negara. Kerangka tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemudian fasilitasi pergerakan warga itu saya sampai malu sebenarnya. Lah gimana belum ada yang kemudian bisa diberikan desa pada mereka. Baru kemudian hanya buat nutup malu aja karena sudah ada kok itu. Nutup malu ya udah kasih pendopo rehab lah di sana kayak ya gitu. Enggak lah. Kasih rehab inisiatif warga kalau nggak didukung pemerintah desa juga nggak jalan loh. Ya, membuka ruang seluas-luasnya prakarsa sebenarnya. Terus kemudian ya udah kasih kita anggarkan 2021 untuk kebutuhannya apa yang belum di sini. Kita butuh rehab pendopo. Kasih rehab pendopo. Kita lihat belum ada MCK misalnya kayak gitu, kita perubahan anggaran bikin MCK, support MCK kecil-kecil gitu.
Yang Lembah Sorori dulu juga kayak gitu. Wah, malu ini. Desa nggak ada kontribusi Jangan sama kepala sekali. desa ini yang warganya Iya. duluan terus ngerasa malu. Iya. Terus waduh itu Itu malu kalau nggak ya, didikan kayak LSM nggak? Asik. gini. Lah ini kan kerangka tanggung jawab Iya, negaranya siap. di mana Betul, ini? betul, Kok betul, tipe betul. warganya udah bergerak, Iya. negara diam aja Iya, kayak gitu mungkin kan? karena kita Iya. selama ini terlalu sering atau terbiasa dengan standar yang paling bawah gitu ya. Betul. Jadi kalau ada aparat pemerintah yang bekerja berdasarkan undang-undang, Iya. ketentuan yang berlaku tuh rasanya jadi Normatif. luar biasa. Iya. Iya kan? Ini Ya berarti kan bagaimana mensiasati itu kalau saya. Iya, iya. Iya. Iya, Bisa. oke. Yang Sorori ini, jadi yang kemudian saya bisa sumbangkan ya apapun yang bisa saya sumbangkan lah. Ketika kemudian sudahlah, oke kalau gitu kita support dengan pendopo Pak ini biar ini harus ada upaya percepatan bagi saya. Oke. Ketika sudah ada berarti harus dipercepat. Apa ini kira-kira kayak gini kalau ada pendopo ini bagus nih untuk kemudian melengkapi itu. Sudah ada IPAL komunal di situ, di bawahnya, di atas Oke. IPAL itu kita dirikan pendopo. Dengan support dana desa hanya 70 juta kami sekarang sisanya mereka Iya. sendiri. Itu Dah. baru 2 tahun. Itu jabatanmu baru 2 tahun toh? Udah lari Alhamdulillah. kencang ya? Udah lari kencang. Set ngono. Sudah mulai dilirik investor? Harus ada satu regulasi di desa yang memang betul-betul memprotek kehadiran investor ya. Jadi kalaupun nanti ada investor, ini harus ada jaminan regulasi dan MOU di situ yang kemudian memastikan bahwa ini yang mendrive itu kita, bukan investor yang mendrive kita, gitu. Jadi saya ingin pastikan itu. Bagaimana kemudian harapannya ini BUMDes ini yang jadi investornya gitu harapannya. Oke, memang Jadi jadi ketika- soko guru iya, perekonomian desanya iya, ya. di situ. Oke. Kalaupun ada pihak ketiga yang masuk ke desa, jangan langsung ke warga gitu, jangan langsung ke kelompok masyarakat, tetapi kemudian itu harus masuk dalam satu pintu lewatnya BUMDes. Apakah kemudian nanti itu ada ya ada MOU lah dengan BUMDes yang itu kemudian bisa kita kendalikan gitu. Tidak kemudian mereka lari sana kemari sendiri, beli tanah sendiri di sini seenaknya dan seterusnya. Saya nggak mau itu. Jadi harus ada regulasi di desa. Dan ini kami sedang proses untuk menyusun regulasi itu. Saya bekerja sama dengan ada satu teman konsultan yang konsultan pembuatan perdes yang kemudian memang sengaja kita mintain tolong. Dalam hal ini saya nggak bisa bayar full ya, sehingga setengah pengabdian gitu. Saya tawarkan hanya sekian juta, lalu dia bilang aduh kalau segitu itu nanti dengan pengabdian ya Bu, tambah surat siap saya bilang gitu. Jadi tambah surat pengabdian kemudian dia dan targetnya nanti tidak hanya perdes yang kemudian menjadi output dari pekerjaan dengan konsultan, tetapi ada naskah akademik perdesnya gitu. Jadi ini dia bilang kita bikin terobosan Bu, nanti bikin ada desa, belum banyak desa yang membuat naskah akademik untuk perdes. Ruhnya perdes itu kan ada di naskah akademik itu sebenarnya kan. Nah itu nanti akan kita lewati serangkaian FGD, kemudian akan kita rumuskan dalam bentuk naskah akademik, kemudian proses drafting. Targetnya sih Februari Maret sudah terbit nanti perdesnya untuk pengelolaan desa wisata. Yang di situ bicara soal investasi nanti akan kita atur juga di situ. Kalau boleh tahu Mbak, fase pertama kepemimpinan jenengan 6 tahun ini apa sih yang menjadi mimpi? Apa yang akan dibayangkan terjadi di Sriharjo? Angka kemiskinan jelas harapannya bisa menurun ya. Itu kemudian jelas terlihat pergerakan ekonominya. Yang saya bidik pertama kali memang potensi wisata, kemudian nanti potensi pertaniannya, nanti pelan-pelan akan kita garap. Masih ada ya masih spot ada untuk pertanian. Banyak pertanian sawah di sebelah Sriharjo bagian barat di sana. Kita mau kembangkan pertanian organik, budaya organik, tapi ini masih agak susah dilakukan. Dan yang pasti BUMDes ini yang mau kita genjot. 6 tahun pertama ini kalau ngomong soal real ini ya bagaimana PADES-nya meningkat lewat BUMDes itu. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama Mas Danar.